Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kita ketemu lagi ya Bu. Benar Ibu. Sejak kemarin observasi ya. Iya benar Bu. Jadi begini Bu Desi. Setelah saya melaksanakan kegiatan observasi di kelas pembelajaran Ibu, yang saya tanyakan bagaimana nih perasaan Ibu? Oke, untuk perasaan saya sangat sekali nih, apalagi anak-anak atau peserta didik itu sangat antusias dengan pembelajaran yang lalu, karena bisa dibilang itu suatu hal pengalaman yang baru untuk peserta didik. Karena biasanya mereka hanya bisa melukisnya di kertas, di buku gambar, di kanvas gitu. Iya. Tapi untuk materi yang kemarin waktu kita observasi itu Bu, itu kan sesuai dengan yang praobservasi ya. Praobservasi kan saya akan intinya materinya tentang melukis di media kaca gitu, dan kaca yang digunakan adalah kaca akrilik Bu. Nah untuk hasilnya di luar ekspektasi Bu, jadi wow gitu. Dan kebetulan hari ini saya bawa contohnya Bu. Iya mana Bu? Ini contohnya? Ini yang berbentuk kaca. Ini berbentuk kaca Bu. Iya. Bagus sekali ya Bu ya. Ini kaca murni kaca gitu. Jadi bukan gambar ditempel di kaca, tapi benar-benar mereka melukis di kaca. Jadi memang mungkin sudah di packaging seperti ini. Ada juga yang lebih besar lagi. Ternyata luar biasa ya Bu karya anak-anak ya Bu ya. Ya, ini yang bentuk kaca. Ini kaca cuma ditambahin kardus. Dan saya lebih heran lagi ya, mungkin ini suatu kelebihan ya yang bisa dibilang yang membuat ini adalah anak-anak inklusi. Nah, bisa menghasilkan karya yang sangat bagus sekali. Kayak gitu. Ini anak-anak yang karya anak-anak yang di luar kita pikirkan, ternyata mereka bisa menghasilkan seperti ini. Karena ya itu tadi balik lagi ke kemampuan secara emosional. Jadi saya menggunakan apa yang dari diri mereka untuk dijadikan sebuah karya gitu. Dan alhamdulillah berhasil. Ada lagi juga yang bikinnya, nah ini tuh ada yang beli, ada yang ini. Jadi saya kan kemarin bilang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau kamu mau beli ya silakan. Kalau misalkan sesuai nggak bisa, tapi ya sesuai kemampuan. Jadi yang versi bisa dibilang versi premiumnya ya ini benar-benar pakai bingkai. Jadi ini bukan kaca, ini malah justru ini kaca dari akriliknya, cuma dibikin seperti guys ya. Menarik sekali gambar-gambar anak-anak ya Bu ya. Bu nggak disangka bahwa anak inklusi bisa menghasilkan seperti ini ya Bu ya. Saya juga bangga sama mereka. Jadi bisa dibilang sangat menyenangkan sekali gitu ya Bu ya. Di luar ekspektasi Ibu ya Bu ya. Wah luar biasa Bu Desi ini karyanya sangat-sangat membanggakan ya Bu ya. Ternyata kita tidak bisa disimpulkan, kita tidak bisa memandang rendah orang yang mempunyai keterbatasan. Tapi mereka mempunyai kelebihan. Ada diamond ya, ada permata di dalam diri anak-anak. Betul. Apalagi kalau kita bisa menggali pembelajaran berdiferensiasi kan seperti itu ya Bu ya. Jadi dari apa yang mereka butuhkan, kayak belajar yang mereka inginkan, kita bisa mengeksplor dan hasilnya ternyata sangat luar biasa. Luar biasa. Memang kita harus menggali sedalam-dalamnya kemampuan anak ya Bu ya. Sampai sejauh mana anak itu bisa mengeksplor dirinya. Ternyata kalau saya lihat anak inklusi bisa menghasilkan karya yang luar biasa ya Bu ya, kalau menurut saya begitu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu Desi, apa boleh disebutkan kembali Bu area pengembangan yang akan Ibu capai Ibu? Oke, untuk area pengembangan yang saya dicapai itu salah satunya karakter. Nah, karakternya itu sudah terbukti, sudah terpenuhi ya dari yang kemarin itu, dari religius, dari awal pembukaan itu mereka berdoa, menyanyikan lagu nasional, lalu dari segi pengetahuan, secara berkelompok mereka praktek secara keterampilan itu sudah tercapai. Dan juga dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE dan kompetensi sosial emosional itu kemarin dari yang pra sampai kemarin observasi dan sekarang kita ketemu lagi nih Bu. Ini alhamdulillah sudah tercapai semua. Alhamdulillah.
Oh iya Ibu. Terus untuk tingkat keberhasilan sendiri bagaimana ya Bu? Untuk tingkat keberhasilan sendiri alhamdulillah sudah tercapai meskipun mungkin ada keterbatasan Bu. Nah, keterbatasan di sini ya mungkin karena kondisi anak-anak di 142 itu tidak semuanya berpunya Iya. atau bisa dibilang kelas menengah ke bawah. Ya, makanya itu keterbatasan juga. Kita juga tidak bisa memaksakan anak-anak untuk harus membeli ini, membeli itu, membeli ini. Sebenarnya itu juga sebuah ya kalau dengan dana itu juga pasti akan lebih bagus lagi. Tetapi di sini saya tidak mau memberatkan anak-anak untuk ya selalu apa namanya terlalu memberatkan dari segi finansial ya terkait ini. Makanya dari itu ya paling tidak yang kemarin itu yang mau sendiri silakan. Tapi kalau mau berkelompok silakan. Dan berkelompok di sini itu kalau dibantu dengan segi finansial. Kan kemarin pembelian kaca akrilik itu kan bisa dibilang harga 10.000 sampai 12.000 ngasih ceknya gitu. Iya. Jadi saya tidak memberatkan di situ. Gitu. Paling itu apa ya namanya kendala yang saya ini. Lalu bisa dibilang ada kendala, ada kelas itu yang dia itu satu pertemuannya itu nggak full 3 jam tuh, ada yang 2 jam, sejam. Jadi itu menjadi kendala. Lalu mungkin sekolah juga ada acara kan, ada banyak acara sehingga jam mereka itu banyak yang terpotong. Iya. Dan ya seperti itu Bu, yang apa namanya yang saya sebutkan tadi. Ya, jadi seperti itu kondisinya ya Bu ya. Iya. Baik Bu Desi. Jadi kalau Ibu bilang tadi bahwa hambatan ya Bu ya, hambatan untuk siswa sendiri bagaimana ya Bu ya? Selain di luar dari mungkin waktu yang banyak terpakai untuk kegiatan sekolah seperti itu Bu. Apalagi Bu hambatan dari siswa itu sendiri? Untuk hambatan siswa sendiri, setiap apa namanya siswa pasti beragam ya. Satu kelas itu pasti ada keragaman nih dari mungkin karakter, watak, sikapnya. Yaitu hambatan kemarin tuh ada yang apa ya, kalau yang lancar ya lancar aja Bu. Tapi hambatannya adalah dari siswa sendiri, yaitu bagaimana sikap rasa sabarnya, fokusnya. Kalau udah capek kayaknya udah putus asa gitu. Jadi di situ hambatannya. Jadi untuk untuk menumbuhkan siswa yang lebih sabar lagi itu ya kita butuh waktu ekstra. Lebih kita banyak bujuk anak-anak, kasih semangat, menyemangati ya Bu ya, ayo mensupport gitu ya. kamu bisa gitu, kamu masih bisa. Ini tuh soal waktu aja. Kalau kamu capek istirahat dulu, tenangkan hatinya, pasti nanti akan ini lagi, mulai lagi. Jadi kalau kamu lagi nggak mood jangan diterusin, istirahat bentar dulu baru terus. Jadi itu sebagai triknya begitu ya Bu ya. Sebagai triknya. Sebagai triknya. Anak-anak kan pasti ya beda-beda, nggak bisa disamakan. Benar Bu. Memang dari hambatan siswanya seperti itu ya Bu ya. Apakah ada lagi Bu hambatan siswa yang lainnya? Alhamdulillah tidak Bu. Paling cuma itu saja, yang lainnya mereka sangat terkesan Bu. Apalagi ini suatu pengalaman yang baru untuk seperti perdana gitu ya Bu. Iya perdana. Anak kan kebanyakan dari yang pakai kertas, menggambar pakai kertas. Iya. Itu pun malah aslinya mungkin yang nggak bisa gambar menggambar melukis di atas kaca itu ya bisa dibilang solusi bagi yang tidak bisa gambar tapi di media kaca bisa gambar. Jadi memudahkan begitu ya Bu. Iya, memudahkan mereka untuk dan hasilnya pun juga hampir sama kayak aslinya. Jadi sebuah trik ya. Iya. Yang ternyata memang tidak sia-sia gitu ya Bu ya. Buat siswa sebagai karya yang wah luar biasa gitu ya Bu. Bahkan kemarin ada yang mau lukis wajah ibu, buat wajah ibu seperti itu ya. Jadinya ya terharunya, jadi mereka ingin menghadiahkan lukisannya untuk orang tua mereka, ibunya mereka ya. Karena dan ada juga yang ada siswa juga yang belinya bahkan ada yang ukuran gede nih, A3 lebih gede, ada yang beli 5 gitu, dia langsung nggak sabar. Jadi pas harusnya hari itu mulai praktek dia udah buat 3 karya atau 4 karya kayak gitu. Ini kan banyak yang dihasilkan ya Bu ya. Banyak Bu, dan itu karena nunggu belajar seni budaya kelamaan gitu, jadi udah mulai duluan gitu. Berarti rasa antusiasnya dalam pembuatan karya ini luar biasa anak ya Bu ya. Sangat antusias sekali. Dia juga senang juga sebagai guru, apalagi kalau anak-anaknya sangat
semangat, sangat aktif, sangat antusias. Itu juga saya sebagai guru juga bangga, oh ternyata saya berhasil gitu. Berarti nggak membosankan gitu kalau belajar di sini. Jadi betul-betul anak ya. Wah, sangat menyenangkan sekali Bu Desi ya, Bu Desi ya. Terus begini Bu, kalau tadi hambatannya Bu, ada anak yang kurang aktif tadi ya Bu ya. Iya. Terus solusinya apa ya Bu untuk tindak lanjut ke depannya? Untuk yang kurang aktif, paling saya melakukan pendekatan ajak ngobrol, ya sesuai yang tadi yang komunikasi sesuai dengan natural. Ya pasti mungkin dianya ada apa, mungkin ada permasalahan, atau mungkin dia juga ada masalah, mungkin nggak bisa beli atau kekurangan. Nanti kita carikan solusi sesuai dengan permasalahan yang ada. Saya pendekatannya seperti itu. Jadi memang pendekatannya harus dari hati ke hati ya Bu ya. Hati, misalkan ada anak mau diem aja, mau praktek gitu. Kata-kata kamu kenapa? Ada masalah apa gitu ya. Kalau nanti saya bisa bantu ya saya bantu. Kalau misalkan tidak bisa bantu ya kita carikan solusinya bersama-sama. Atau mungkin anaknya pemalu, nggak bisa, mungkin ya pasti ada sebab kenapa siswa itu bisa demikian. Jadi memang harus tahu titiknya ya Bu ya. Iya, Bu. Di mana aku bisa diem aja begitu, kendalanya apa gitu ya Bu ya. Jadi kita Ibu harus lebih menggali secara lebih dalam lagi ya Bu ya. Iya, Agar tahu permasalahannya yang sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Terus ini Bu, kapan nih Bu tindak lanjutnya akan Ibu laksanakan? Oke, untuk tindak lanjut yang saya nanti akan yang akan datang yaitu kan ini kebetulan materinya ketika udah jadi produk kan sudah selesai. Iya. Nah, untuk selanjutnya adalah nanti ada di pembelajaran seni rupa juga Bu, yaitu yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, yaitu tentang ini apa namanya membuat pahat. Jadi ada apa ya namanya membuat tato. Jadi nanti mereka akan membuat suatu benda, tapi bahan-bahannya yang bisa didapat dari alam, misalkan orang yang mungkin nggak terpakai dibuat kertas, nanti akan dibuat suatu dibuat suatu produk, misalkan topeng, misalkan sebuah batu kelinci, tapi yang dari jadi anak-anak keterampilannya lebih besar lagi. Berarti menggali lagi ya Bu ya. Dan tentunya saya juga akan memanfaatkan IT lagi, karena kan sesuai dengan perkembangan zaman ya selalu diikuti, selalu ada tren kayak gitu. Dan bagaimana saya mengajarkan agar anak-anak itu tetap bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Misalkan nanti mereka membuat suatu vlog, bagaimana sih cara tutorial membuat materi yang akan nanti disampaikan. Iya. Terus begini Bu, tadi Bu bilang mengatakan ya Bu ya, untuk pembuatan karya ini termasuk level yang bagaimana sih Bu? Level yang sulit atau bagaimana ya? Oke, untuk ini bisa dibilang sulit juga masuknya sulit juga enggak Bu, karena meskipun kelihatannya gambarnya bagus banget gitu, ya karena mereka tinggal print dari di print gambar yang mereka inginkan, mereka tempelkan, baru mereka ikutin. Cuman level kesulitannya adalah ketika dia warna, mencampurkan warna. Jadi karakter yang diangkat ketika mereka menuangkan warna, tekniknya itu adalah benar kritis. Karena apa? Kalau dipakai kertas, pakai kanvas itu kan dari dasarnya dulu. Nah kalau ini tidak bisa, jadi kebalikannya. Jadi bagaimana anak-anak bisa mikir kayaknya gimana ya, apa matanya dulu, apa hidungnya dulu, apa kulitnya dulu, apa rambutnya dulu gitu. Jadi ketika mereka salah, kalau misalkan kulitnya dulu, maka hasil akhirnya nanti matanya belakangan, yang ada nanti wajah tanpa mata, wajah tanpa mulut, wajah tanpa hidung. Jadi di sini adalah apa dulu yang terlihat itu yang dilakukan. Jadi nanti yang tidak terlalu kelihatan itu nanti yang terakhir. Jadi kalau ini pun salah, pasti hasilnya juga jadi salah. Jadi wajah tanpa pacak yang enggak ada mukanya, enggak ada mulutnya. Atau kalau misalkan ini misalkan dasarnya yang dibuat tapi kaktusnya terakhir, maka nanti yang nampak adalah cuma ini dasarannya aja, tapi kaktusnya mesti akan terlihat.
kelihatan. Maka dari ini sikap nalar kritis siswa itu juga sangat diperlukan. Ketika enggak ya berarti salah kan. Salah ya. Berarti memang harus ada triknya dulu ya Bu ya. Ada triknya. Harus apa dulu yang dibuat begitu ya Bu ya. Kalau kanvas pun juga pasti akan beda. Kalau kanvas dulu mungkin dasarannya dulu baru. Tapi kan ini kalau kita rata kan ini halus nih. Halus memang. Sebenarnya mereka membuatnya dari sini. Ini udah ditutup sama siswa. Iya. Jadi ininya makanya dulu yang dibuat baru ke sini. Baru yang terakhir adalah dasar warna birunya kan. Kalau di kanvas kan biru dulu baru patricknya kan. Iya. Kalau ini kebalikannya dulu patricknya dulu baru Luar dasarnya. Iya. Kalau saya lihat memang ini gambar anak nih pewarnaannya rata gitu ya Bu ya. Iya. Ini kalau saya lihat ini butuh waktu yang harus sabar banget luar biasa ya Bu ya. Karena saya berpikirnya gini, anak-anak sekarang itu seperti robot. Kenapa? Mereka ya udah disuruh, mereka buat seperti apa yang disuruh, tapi bagaimana cara bernalar kritisnya itu masih belum sampai di level itu. Maka dari itu kira-kira jadi ketika ada yang anak yang nanya, "Bu, ini apa dulu yang ini?" Coba kamu kira-kira mana dulu sih kira-kira kalau orang lihat apa dulu yang kelihatan. Nah itu yang kali kami jadi saya nggak langsung jawab, tapi saya mengharapkan apa dulu yang kelihatan. Karena saya ingin menerapkan bernalar kritis dan itu anak-anak itu jarang banget. Jadi ketika kita kadang kan kita kalau menginfokan kan di WhatsApp, pasti mereka nggak baca dulu semuanya, mengliterasi semuanya, pasti langsung tanya aja. Tapi coba kamu baca dulu. Maka saya ingin menerapkan lewat karya mereka dan alhamdulillah berhasil semua. Ya, jadi senang dan bangga ya Bu ya, ya, karena anak-anak berhasil membuat gambar yang bagus ya, dengan media kaca yang digunakan lebih ya. Lalu ada juga Bu yang apa ya, mereka kan kotaknya kecil, jadi masih ada kayak bekasnya. Jadi kalau kamu sampai sini kotak nggak enak dong dilihat. Ini gimana caranya biar satu kaca full itu nyambung, nggak potong kayak gitu. Ini gimana? Coba kira-kira apa yang potong gitu? Kamu yang ya udah kamu buat sendiri aja kamu. Kalau misalkan warnanya kamu nggak suka, kamu bisa ganti warna yang lain. Warna berbeda. Ya sesuai dengan yang apa yang kamu inilah kira-kira pantasnya lebih kamu dan alhamdulillah ya hasilnya juga lebih warna nalar gitu. Ini nggak semua saya bawa karena mungkin terlalu banyak Bu. Tadi Sudah banyak karyanya ya Bu ya. Ada Bu, ada juga karyanya. Kalau saya lihat ini bagus-bagus Ibu karyanya, luar biasa karya anak-anak ya Bu ya. Iya. Semoga anak-anak juga menyenangkan sekali ya Bu ya. Iya, betul. Untuk belajar menggunakan media kaca ini. Iya. Baik Bu Desi, terima kasih banyak Ibu. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih Untuk kedepannya dan selanjutnya. Baik Ibu, kita cukupkan saja. Saya akhiri Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Bu Desi.